Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di teori basis data 2. Saya Doni Wahyu Prasetyo, NRP 74137, mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen pembimbing kami, Pak Ringga Asmara. Di sini di bab yang ke-16 kita akan membahas mengenai database trigger. Trigger adalah blok PL/SQL atau prosedur yang berhubungan dengan tabel, view, skema, atau database yang dijalankan secara implisit pada saat terjadi sebuah event. Tipe dari trigger adalah application trigger, diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan sebuah aplikasi. Database trigger diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan data, seperti operasi DML atau event yang berhubungan dengan sistem, semisal logon atau shutdown yang terjadi pada sebuah skema atau database. Penggunaan trigger dibuat sesuai dengan keperluan. Ada kalanya trigger perlu dibuat, dan kadangkala tidak perlu dibuat. Trigger perlu dibuat pada saat membentuk sebuah aksi tertentu terhadap suatu event, memusatkan operasi global. Trigger tidak perlu dibuat jika fungsionalitas yang diperlukan suatu ada pada Oracle server, duplikat atau sama dengan fungsi trigger yang lain. Prosedur bisa dibuat dalam database, kemudian prosedur tersebut dipanggil pada trigger. Jika penggunaan trigger terlalu berlebihan, maka akan menyebabkan terjadi sifat ketidaktergantungan yang terlalu kompleks, sehingga akan mempersulit pemeliharaan dari aplikasi yang besar. Gambar berikut ini menunjukkan ilustrasi dari penggunaan trigger. Pada gambar tersebut, database trigger checksum memeriksa nilai gaji pada saat suatu aplikasi mencoba untuk memasukkan baris baru ke dalam tabel employee. Nilai yang terletak pada jangkauan di luar kategori pekerjaan akan diabaikan. Sintak penulisan dari database trigger berisi komponen berikut: trigger timing untuk tabel before after untuk view instead of, trigger event insert update atau delete, nama tabel yaitu nama tabel atau view yang berhubungan dengan trigger, tipe trigger, baris atau pernyataan statement, kuasa when untuk kondisi pembatasan, trigger body, bagian prosedur yang dituliskan pada trigger. Komponen trigger. Komponen ini dari sebuah trigger ada 6, yaitu trigger timing, trigger event, nama tabel, tipe trigger, kuasa when, dan trigger body. Berikut ini penjelasan komponen dari trigger. Trigger timing adalah waktu kapan trigger diaktifkan. Ada 3 macam trigger timing, yaitu before, trigger dijalankan sebelum DML event pada tabel; after, trigger dijalankan setelah DML event pada tabel; instead of, trigger dijalankan pada sebuah view. Trigger event ada 3 kemungkinan insert, update, atau delete. Pada saat trigger event update, kita dapat memasukkan daftar kolom untuk mengidentifikasi kolom mana yang berubah untuk mengaktifkan sebuah trigger. Contoh update of salary. Jika tidak ditentukan, maka perubahannya akan berlaku untuk semua kolom pada semua baris. Tipe trigger ada 2 macam, yaitu statement. Trigger dijalankan sekali saja pada saat terjadi sebuah event. Statement trigger juga dijalankan sekali, meskipun tidak ada satupun baris yang dipengaruhi oleh event yang terjadi. Row trigger dijalankan pada setiap baris yang dipengaruhi oleh terjadinya sebuah event. Row trigger tidak dijalankan jika event dari trigger tidak berpengaruh pada satu baris pun. Trigger body mendefinisikan tindakan yang perlu dikerjakan pada saat terjadinya event yang mengakibatkan sebuah trigger menjadi aktif. Contoh pembuatan trigger. Contoh berikut ini akan mengaktifkan sebuah trigger pada saat sebuah baris tunggal dimanipulasi pada tabel. Misal diberikan perintah DML untuk menyisipkan baris baru ke dalam tabel sebagai berikut: insert into department ID, department name, location ID, value 400, consulting 2400. Ilustrasi dari trigger timing untuk event tersebut adalah sebagai berikut, seperti yang terlihat pada gambar. Jika DML statement berlaku untuk lebih dari satu baris yang ada pada tabel atau multiple row, semisal update employee set salary sama dengan salary kali 1,1 where department ID sama dengan 30. Maka ilustrasi dari trigger timing untuk event tersebut adalah sebagai berikut.
DML statement trigger. Berikut ini sintak atau cara penulisan untuk pembuatan DML statement trigger. Create or replace trigger, trigger name, timing, event 1 or event 2 or event 3, on table name, trigger body. DML statement trigger. Berikut contoh pembuatan DML statement trigger. Create or replace trigger, secure EMP, before insert on employee, begin, if, dan seterusnya, and if, and. Contoh trigger di atas akan membatasi penyisipan baris baru dalam tabel employee. Diperbolehkan hanya pada jam kerja mulai hari Senin sampai Jumat. Jika user menyisipkan baris baru di luar ketentuan tersebut, misal pada hari Sabtu, maka akan tampil pesan kesalahan. Perintah berikut ini akan menguji trigger secure EMP dengan memberikan perintah SQL berikut ini pada jam di luar jam kerja sebagai berikut. Mengkombinasikan event pada trigger. Beberapa event pada trigger bisa dikombinasikan dalam sebuah trigger dengan menggunakan predikat kondisional, inserting, updating, dan deleting. Berikut ini akan dibuat trigger yang menggunakan predikat kondisional, inserting, updating, dan deleting. Untuk membatasi manipulasi data pada tabel employee, hanya diperbolehkan pada setiap jam kerja mulai hari Senin sampai Jumat. Before insert or update or delete on employee, begin, if deleting, then, as if inserting, then, as if updating salary, then, dan terakhir else, and if, dan and. Row trigger. Berikut ini sintak atau cara penulisan untuk membuat row trigger. Create or replace trigger, trigger name, timing, event 1 or event 2 or event 3, on table name, referencing old as old, 1 new as new, for each row when condition trigger body. Contoh berikut ini akan dibuat row trigger dengan timing before untuk membatasi operasi DML pada tabel employee. Hanya diperbolehkan untuk pegawai yang memiliki kode pekerjaan AD-Pres dan ADPP, serta memiliki gaji kurang dari 15.000. Create or replace trigger, restrict salary, before insert or update of salary on employee, for each row, begin, if not, and, then, trace subtraction error, and if, and, slash. Jika kita mencoba memberikan perintah SQL sebagai berikut, maka akan ditampilkan pesan kesalahan. Update employee, set salary sama dengan 15.500, pair last name, Russell. Pada row trigger, menggunakan old dan new qualifier. Pada row trigger, nilai dari kolom sebelum dan sesudah perubahan data dapat dirujuk dengan menggunakan old dan new qualifier. Old dan new hanya digunakan pada row trigger. Old dan new menggunakan prefix. Titik 2 untuk pernyataan dalam perintah SQL. Jika qualifier ini terlibat dalam pembatasan kondisi pada clause when, maka tidak digunakan prefix. Row trigger akan menurunkan unjuk kerja jika banyak dilakukan update pada tabel yang cukup besar. Contoh trigger berikut ini menggunakan old dan new qualifier pada row trigger. Create or replace trigger, update EMP value, after delete or insert or update on employee, for each row, begin, insert into, value, and slash. Untuk memeriksa hasil dari pembuatan trigger di atas, diberikan perintah SQL sebagai berikut. Hasil dari perintah SQL tersebut adalah akan disimpan record perubahan pada tabel audit EMP table sebagai hasil dari operasi trigger. Select username timestamp from audit EMP table.
Penggunaan klausa when pada trigger. Untuk membatasi operasi trigger hanya pada baris yang memenuhi kondisi tertentu, maka digunakan klausa when. Berikut ini akan dibuat trigger pada tabel employee yang menghitung komisi yang diterima oleh seorang pegawai pada saat sebuah baris ditambahkan ke dalam tabel employee, atau pada saat dilakukan modifikasi pada gaji pegawai. Create or replace trigger derive commission PCT before insert or update of salary on employee for each row when, begin if inserting, then else if, then else, and if, and slash. Pada klausa when, penggunaan old dan new qualifier tidak dengan prefix. Untuk menggunakan new qualifier, gunakan before row trigger. Jika timing before pada trigger di atas diganti dengan after, maka akan didapat pesan kesalahan seperti yang terlihat pada gambar. Perintah umum. Berikut ini perintah-perintah umum yang digunakan pada trigger. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan database trigger digunakan perintah alter trigger, trigger name, disable, or enable. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan semua trigger yang berlaku untuk sebuah tabel digunakan perintah alter tabel, tabel name, disable, or enable all. Untuk melakukan kompilasi ulang sebuah trigger digunakan perintah alter trigger, trigger name, compile. Untuk menghapus trigger dari database digunakan perintah drop trigger, trigger name. Catatan, semua trigger yang berlaku pada sebuah tabel akan dihapus pada saat tabel tersebut dihapus dari database. Ringkasan dari bab ini, yang pertama, trigger adalah blok PLSQL atau prosedur yang berhubungan dengan tabel, view, skema, atau database yang dijalankan secara implisit pada saat terjadi event. Tipe dari trigger adalah application trigger, diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan sebuah aplikasi, dan database trigger, diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan data. Trigger dibuat pada saat yang tepat jika diperlukan, yaitu untuk membentuk sebuah aksi tertentu terhadap suatu event dan memutuskan operasi global. Penggunaan trigger yang terlalu berlebihan akan menyebabkan terjadi sifat ketidaktergantungan yang terlalu kompleks sehingga akan mempersulit pemeliharaan dari aplikasi yang besar. Trigger berisi komponen-komponen trigger timing, trigger event, nama tabel, tipe trigger, klausa when, dan trigger body. Beberapa event pada trigger bisa dikombinasikan dalam sebuah trigger dengan menggunakan predikat kondisional inserting, updating, dan deleting. Pada row trigger, nilai daily column sebelum dan sesudah perubahan data dapat dirujuk dengan menggunakan old dan new qualifier. Contoh, tabel barang, build ID, tipe data number, nama, tipe data varcha 2, spesifikasi, tipe data varcha 2, jumlah, tipe data number, satuan, tipe data varcha 2, tanggal, tipe data date, kemudian tabel log, field tanggal, tipe data date, field komentar, tipe data varcha 2. Kemudian buatlah statement trigger namai tcoba yang melakukan pengecekan terhadap insert data pada tabel barang. Ketika insert data pada tabel barang, maka masukkan data tanggal sekarang pada field tanggal dan komentar memasukkan data. Field komentar timing trigger yang dipakai adalah before. Create or replace trigger tcoba before insert on barang, declare, begin, insert into log, tanggal, komentar, value, date, memasukkan data, kemudian end. Buatlah row trigger namanya tcoba yang melakukan pengecekan terhadap insert data pada tabel barang. Ketika insert data pada tabel barang, maka masukkan data tanggal sekarang pada field tanggal, dan pada field komentar diisi memasukkan data pada field nama barang adalah ditambahkan data nama di tabel barang yang dimasukkan. Timing trigger yang dipakai adalah before. Create or replace trigger tcoba 2 before insert on barang for each row, declare, begin, insert into log, tanggal, komentar, value, date, memasukkan data pada field nama barang adalah new, nama, kemudian end. Demikianlah penjelasan dari teori bab ke-16. Jika ada pertanyaan, bisa diajukan melalui email saya ataupun melalui Facebook. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.